Bacaan pertama. Allah bersabda, dan terjadilah demikian. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 19. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air di bawah cakrawala dan air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah bersabda, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat semuanya itu baik, maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil diambil dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang yang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun
Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Alam adalah sesuatu yang indah dan harmoni. Dalam bahasa Yunani, seluruh alam disebut kosmos yang berarti jagat raya, indah, teratur, harmoni, dan cantik. Keindahan, keteraturan, dan keharmonisan alam semesta tak terlepas dari Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Demikian dikisahkan dalam kitab Kejadian dalam bacaan pertama. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dan dengan berfirman. Allah berfirman, maka semua yang dikehendakinya ada dan terjadi. Allah mulai menjadikan dunia anorganik, objek-objek alam, lalu kemudian diikuti oleh dunia organik, yaitu hewan dan tumbuhan. Keduanya dan seluruh lingkungan sekitarnya adalah satu kesatuan yang utuh. Ketiadaan menjadi ada, kekosongan menjadi penuh dan berisi. Itulah karya Allah, Sang Ada untuk semua. Kisah penciptaan alam semesta oleh Allah menunjukkan bahwa alam itu sakral dan harus dihormati. Walaupun boleh digunakan untuk kepentingan manusia, pengerusakan atau kekerasan terhadap alam menimbulkan berbagai macam penderitaan. Namun Allah Maha Rahim dan penuh belas kasih. Ia ingin membebaskan manusia yang menderita, mungkin juga secara langsung atau tak langsung, akibat kekerasan dosa. Itulah yang ditunjukkan Yesus dalam bacaan Injil. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ia membawa pembebasan bagi mereka. Manusia dibebaskan dari kekerasan hidup akibat dosanya sendiri. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa cemburu dan iri hati yang membawa kami kepada kekerasan terhadap sesama. Semoga Kau bebaskan dari segala penderitaan, supaya kami mengalami kedamaian hidup. Amin.